Concern dan fokus kepada soal pendidikan ya. Jadi traceability artinya ikan tuh mulai dari produksi, baik itu dari budidaya maupun dari perikanan tangkap, kita sudah bisa identifikasi bahwa bahan bakunya itu kualitasnya baik. Lalu kemudian, dan ini harus menjadi satu standar operation prosedur di dalam proses pengolahan perikanan. Lalu kemudian yang kedua, penyiapan tenaga-tenaga terampil, dan kita tentu akan mendorong politeknik kita yang ada 14 yang menyebar di seluruh Indonesia itu yang telah menghasilkan tidak kurang dari 50.000 tenaga kerja yang sebagian besar mereka itu adalah sebagai pelaut-pelaut di luar negeri. Nah, ini yang akan kita dorong tentu. Selalu kan ada gula ada semut, jadi kalau demand pasarnya ada di dalam negeri, demand industrinya dalam negeri, tenaga kerja terampil itu pasti mereka juga akan di dalam negeri. Nah, ini langkah yang kita kerjakan diantaranya adalah itu, memastikan bahwa traceability bahan baku bisa kita jamin, sehingga tidak ada lagi yang namanya bahan baku yang tidak memenuhi standar, sehingga processing atau pengolahan industri pengolahan ini akan bergerak dengan baik begitu. Produk perikanan utama apa saja sih Pak yang diekspor ke luar negeri? Kalau urutannya sebetulnya yang paling tinggi itu adalah udang. Nomor 2 kemudian tuna cakalang, lalu kemudian kepiting, rajungan, ya, kemudian sotong, gurita. Itu adalah produk-produk yang sekarang ini memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi. Total ekspor kita kira-kira hampir mencapai 5 miliar dolar di tahun 2020 ya, didominasi oleh yang paling besar itu dari 5 komoditi tersebut. Selain juga komoditi yang lain ya, seperti kayak misalnya dan cukup besar juga seperti lobster, kemudian teripang, lalu kemudian ubur-ubur, bahkan juga abalon, rumput laut, itu sangat besar, tapi sifatnya masih sporadis. Nah, ini salah satu menjadi program kami juga dalam 3 tahun ke depan, itu akan kita letakkan satu fondasi yang kuat agar kita nanti ke depannya menjadi champion di sektor kelautan. Oke. Nah, dari 5 komoditas utama ini, ini negara-negara tujuan ekspor komoditas perikanan yang paling banyak ke negara mana sih Pak? Dan negara-negara mana lagi nih yang kira-kira potensial? Yang paling besar adalah Amerika, Jepang, dan Cina. Itu tiga target pasar yang sangat besar. Lalu yang keempat adalah Eropa. Nah, Eropa ini sangat ketat sekali mereka, terutama yang tadi sempat saya sampaikan soal traceability. Nah, Cina juga sekarang sudah mulai ketat karena ada beberapa juga kejadian-kejadian seperti kayak misalnya ikan dari kita itu mengandung COVID dan seterusnya, tapi sebetulnya bukan ikannya, tapi adalah tempatnya dan seterusnya. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus kita segera bangun ya. Sekarang sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti di 2022 kalau CNBC mau wawancara lagi situasinya sudah bisa lebih berbeda lagi begitu. Apa target KKP ke depan di industri pengolahan makanan ikan laut khususnya untuk bidang perikanan budidaya dan juga perikanan tangkap, Pak? Ya, kalau di sektor pengolahan jelas kita melakukan satu pembinaan yang terus-menerus ya, dan sekaligus juga kita bersama-sama dengan Menteri Perindustrian karena untuk pengolahan itu masuk di ranahnya industri. Namun demikian dari sisi raw material dan pengelolaan perikanannya sendiri kan ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan hanya soal di pengolahan, tapi soal kualitas raw materialnya. Nah, itu ditopang dari 2 sisi, yaitu budidaya, terus kemudian yang kedua adalah penangkapan. Kita punya program ke depan dalam kurun waktu yang panjang. Soal penangkapan itu kita harapkan akan menurun angkanya, sementara kemudian budidaya akan meningkat angkanya. Dan itu salah satu program kita ke depan dalam hal soal sektor perikanan yang berkelanjutan.